Oke, sahabat disabilitas dimanapun teman-teman berada, ya, selamat merayakan Hari Disabilitas Internasional di 3 Desember, ya. Jadi setiap 3 Desember kita merayakan Hari Disabilitas Internasional. Oke, tahun ini kita istimewa, ya, karena tema tahun ini menarik untuk kemudian kita renungkan gitu ya. Oke, jadi apa yang menjadi tema Hari Disabilitas Internasional tahun 2024? Ya, temanya adalah memperkuat kepemimpinan penyandang disabilitas untuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Saya ulangi, tema Hari Disabilitas Internasional adalah memperkuat kepemimpinan penyandang disabilitas untuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, dari tema ini ya, kalau kemudian kita perhatikan ya, memperkuat kepemimpinan penyandang disabilitas yang inklusif dan berkelanjutan. Oke, kalau kita perhatikan tema ini paling tidak ada 3 hal yang kemudian mesti menjadi atensi kita bersama. Ya, apa itu? Yang pertama, kita berharap bahwa tema ini membawa kita sekalian untuk menekankan, memberikan perhatian pada pentingnya partisipasi disabilitas dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ya, pentingnya partisipasi disabilitas dalam pengambilan keputusan melibatkan mereka. Ya. Jadi kalau kita pelayanan di gereja ya libatkan mereka terkait dengan model layanan. Biar mereka menentukan ya bagaimana kira-kira bentuk pelayanan untuk teman-teman disabilitas, misalnya disabilitas netra, misalnya. Bagi teman-teman tuli, bagaimana mesti mengembangkan pelayanan, ya, di mana mereka bisa terlibat di sana. Oke, jadi itu yang pertama. Pentingnya partisipasi disabilitas dalam pengambilan keputusan. Ya, oke. Konten yang kedua, ya, dari tema memperkuat kepemimpinan penyandang disabilitas, ya, di masa depan yang inklusif dan berkelanjutan, ya. Konten yang kedua adalah meningkatkan peran penting disabilitas dalam menciptakan inklusivitas, ya. Jadi peran penting disabilitas dalam meningkatkan inklusivitas yang memungkinkan teman-teman disabilitas dan non-disabilitas itu memiliki kesempatan yang sama. Sama-sama berkarya, ya. Sama-sama setara dalam pelayanan, dalam kebijakan-kebijakan publik. Oke, itu yang kedua. Konten yang ketiga, yang paling tidak bisa kita angkat dari tema itu, memastikan bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan ya oleh gereja. Hari ini saya senang karena rupanya gereja sudah mulai sangat terbuka dengan disabilitas dan pelayanannya, ya. Oke, memastikan perubahan-perubahan yang terjadi itu dilakukan, ya. Perubahan yang dilakukan itu berdampak positif, jangka panjang dan berkelanjutan.
Jadi perubahan-perubahan yang dilakukan mesti berdampak positif, jangka panjang, dan berkelanjutan. Kalau misalnya di bulan-bulan ini, tahun-tahun ini, periode ini, ya, gereja sudah mulai banyak mengembangkan fasilitas-fasilitas untuk disabilitas, kebutuhan-kebutuhan untuk mereka, paling tidak bukan hanya dalam waktu sementara, apalagi aksesorisasi saja, fasilitasnya saja tidak, tapi berdampak positif dan berkelanjutan. Oke. Nah, itu artinya bahwa peringatan tahun 2024 ini mesti menjadi momentum. Momentum yang baik untuk gereja, momentum yang baik untuk masyarakat, momentum yang baik untuk kita bersama menguatkan komitmen terhadap kesetaraan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Ya. Tidak hanya itu, tapi sekaligus menjadikan penyandang disabilitas sebagai bagian integral. Gitu ya. Disabilitas itu bukan lian. Bukan. Ya, bukan the other, bukan. Tapi bagian integral dari gereja, bagian integral dari masyarakat, dan bagian integral dari pembangunan nasional. Dan itu berarti menuntut kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik di antar lini pelayanan, antar komisi pelayanan, ya, antar sektor, bahkan mungkin juga antar gereja, antar sinode. Untuk apa? Untuk pelayanan yang berkelanjutan. Ya. Dan dengan begitu, maka mimpi untuk menghadirkan kepemimpinan disabilitas di masa depan yang inklusif dan berkelanjutan itu mesti bisa dilakukan. Nah, lantas sederhana, hal-hal praktis yang bisa dilakukan apa? Ya, dari website United Nations saya baca paling tidak ada berapa yang hal praktis yang bisa kita lakukan, ya. Yang pertama, mempromosikan. Oke, mempromosikan mungkin tidak kepemimpinan penyandang disabilitas di lini kehidupan. Kalau selama ini mungkin tidak ada ketua komisi di gereja yang disabilitas, sekarang waktunya, ya, dipromosikan untuk jadi pelayan, jadi ketua komisi, ketua bidang, ya, atau terlibat di kepemimpinan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, memastikan inklusi penyandang disabilitas itu dalam semua aspek. Ya. Baik kalau tidak hanya di gereja, tidak hanya di lembaga-lembaga agama, ya, tidak hanya di situ. Memastikan inklusi penyandang disabilitas di semua kehidupan masyarakat. Ya, di kampung, di RT, gitu kan. Lembaga pendidikan, di kampus, sekolah, departemen-departemen, ya. Jadi inklusinya mesti ada. Yang berikutnya hal praktisnya, yuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Ya. Tingkatkan. Berikutnya,
meningkatkan kesadaran akan hak-hak penyandang disabilitas. Edukasi mulai dari sekolah usia dini, SD. Ya, saya rasa baik kalau ada kurikulum tentang apa itu disabilitas supaya tidak terjadi bully, tidak terjadi perundungan. Jadi yang namanya kelas-kelas kelas inklusi, ya, itu bisa terjadi di sekolah. Kelas inklusi ada di situ teman-teman disabilitas di kelas yang sama dengan yang non disabilitas, dan dengan begitu edukasinya mulai masuk di situ, mulai anak kelas usia dini, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya. Dengan begitu maka tidak akan pernah ada stigma lagi, stigma negatif terhadap disabilitas tidak akan muncul. Ya. Yang kelima, di website United Nations itu disampaikan, yuk merayakan prestasi penyandang disabilitas. Ya, rayakan dong. Kalau mereka berhasil, yuk dilakukan perayaan, penghargaan di situ. Kenapa? Karena itu akan berdampak pada penerimaan diri disabilitas. Ya, self image disabilitas akan muncul dengan self image yang positif, baik terhadap dirinya pun terhadap lingkungannya. Ya. Jadi rayakan prestasi disabilitas. Nah, teman-teman sahabat disabilitas, kiranya video ini dan hal-hal praktis kecil yang tadi sudah saya sebutkan menemani kita dalam rangka merayakan Hari Disabilitas Internasional, ya, untuk mewujudkan kepemimpinan penyandang disabilitas di masa depan yang inklusi dan berkelanjutan. Ya. Hal yang sudah kita lakukan semoga berdampak bagus, berdampak positif, dan terwujudlah masyarakat yang inklusi, masyarakat yang punya kesadaran terhadap keragaman yang melibatkan disabilitas di dalamnya. Semoga mimpi itu terjadi, ya. Oke. Jumpa lagi nanti di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah memperhatikan video ini sampai selesai. Jangan lupa tombol subscribe-nya ya. Dadah, sampai jumpa. Tuhan berkati kita semua.